Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Haji Ahmad Haiti dan juga Ketua Koordinator Bapak Ustaz Ahmad Wahid dan juga yang saya hormati para sepuh, para hadirin, bapak-bapak dan juga ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati. Kita awali dengan mengucap syukur alhamdulillah bahwa dengan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama berkumpul duduk di dalam masjid. Lepas kita menjalani sholat subuh bersama. Semoga apa yang kita amalkan daripada ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat assalam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat yang setia berikutnya yang bersama Masjid Ar-Rahmah. Pada hari ini hari Ahad, tepatnya tanggal 28 Syawal, hampir berakhir bulan Syawal, kita akan menginjak bulan di hari pagi ini, bagaimana kita sepakati antara kita itu ngopi bareng, dan sebelumnya akan diberikan mau'izah atau siraman rohani yang betul pada hari ini. Insyaallah yang akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Ahmad Ibrahim. Tadi sama kita buka dengan surat Al-Fatihah. Ala hadiyah wa ala uliyah musholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah nanti ditutup dengan doa dari Ustaz Ahmad Wahid. Pada Ustaz Ahmad Wahid kami persilahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Down.
الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنهار معاشا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا في الجنان كنزا معروفا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق عجبا وعربا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما دام الخير مألوفا. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إني أعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita muliakan, guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Saidi, guru kita Al-Ustaz Ahmad Tahir, para asatidz, para sepuh masyarakat, Bapak RW 11, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi luasnya langit dan bumi. Diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pahala haji dan umrahnya yang mabrur. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua perasaan yang pernah kita rasakan, yang timbul dari dalam hati kita, itu pernah dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pernah merasa sedih, Rasul juga dulu pernah bersedih. Kalau kita pernah merasa gembira, Rasul juga dulu pernah merasa gembira. Kalau kita pernah merasa gelisah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah merasa gelisah. Kalau kita pernah merasakan kekhawatiran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga terlebih dahulu beliau pernah merasakan kekhawatiran tersebut. Rasulullah basyarun la kal basyar, manusia yang punya perasaan yang sama, hati yang sama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. La kal basyar, tapi bukan seperti manusia yang seperti biasanya. Bahkan pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah merasakan kekhawatiran yang sangat luar biasa. Pernah pada suatu saat Rasulullah galau, bersedih hatinya, ya, syadidul huzni, kesedihan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Wahyu yang biasanya turun rutin ini enggak seperti biasanya, wahyu enggak turun-turun. Satu hari, 2 hari ditungguin sama Rasulullah, wahyu enggak turun. Seminggu, 2 minggu ditungguin sama Rasul, wahyu enggak turun-turun. Bahkan Rasul naik turun gunung, masuk keluar gua. Di gunung Rasul menunggu wahyu enggak turun. Kemudian dia pulang ke rumah, menunggu wahyu ke rumah, wahyu enggak turun juga. Wahyu bukan
orang lah. Yang biasa di sini ya. Sahabat kita memang belum turun sampai sekarang. Ke belakang. Sampai-sampai masyarakat itu berkata, membuat hoax, kabar burung yang tidak baik yang didengar oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sudah ditinggalin sama Tuhannya. Nabi Muhammad sudah nggak dipeduliin sama Tuhannya. Nabi Muhammad ternyata bukan Nabi. Masa Nabi ditinggalin sama Tuhannya? Bertambahlah rasa kesedihan yang Rasul rasakan. Bertambahlah rasa kegalauan yang Rasul rasakan pada saat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah kesedihan, di tengah kegalauan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, tiba-tiba turunlah salah satu surah, bahkan diikuti dengan surah lainnya. Apa surah yang turun? Surah yang turun yang sering dibaca oleh imam-imam pada saat sholat subuh di sini. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qada walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Kata Allah Subhanahu wa taala, wadduha, demi waktu duha. Apa maksudnya? Kalau kita artikan secara mazaz, wadduha, kalau kita lihat waktu duha itu adalah sebuah waktu yang penuh dengan kenyamanan, kesenangan, keamanan. Enak kita merasakan waktu duha, di mana matahari pertama kali muncul. Di situ kita rasakan kesegaran, di situ kita rasakan kenyamanan. Bahkan dalam ilmu kedokteran, kalau waktu duha antara jam 7 sampai jam 10, ya, awal-awal waktu duha itu kalau kita berjemur itu akan berpengaruh terhadap kesehatan badan kita. Ya, maka waktu duha yang Allah masukkan, kalau kita tafsirkan secara mazaz, adalah demi waktu kenyamanan yang pernah engkau rasakan wahai Muhammad. Kemudian wal-laili idza saja, dan demi waktu malam apabila malam itu gelap. Saja di sini bukan hanya gelap, tapi gelapnya adalah sudah pekat. Ya, ibarat mati lampu tengah malam, kita nggak kenal sama orang yang di samping kita, saking pekatnya. Apa kalau diartikan secara mazaz? Artinya kalau sudah malam kemudian pekat, ya, sangat gelap gulita, kita merasakan ketidaknyamanan, kita merasakan ketidaksenangan, kita merasakan kesusahan. Buktinya apa? Kita cari itu penerang, kita cari baterai, kita cari senter, kita cari lilin, kita cari korek, kita cari sesuatu hal yang bisa membuat terang, membuat nyala. Kita cari sesuatu hal yang bisa menimbulkan cahaya. Wal-laili idza saja, dan apabila malam itu telah pekat. Demi aku ya Muhammad, kamu pernah merasakan keadaan yang membuat hati kamu pekat, keadaan yang membuat hati kamu susah, keadaan yang membuat hati kamu gelisah. Apa kata Allah selanjutnya? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali wahai Muhammad, kalaupun engkau dalam keadaan gembira, kalaupun engkau dalam keadaan sedih, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala,
berkali-kali, tidak akan Allah meninggalkanmu wahai Muhammad dalam keadaan bagaimanapun. Kita sedih, Allah ada di kita. Kita senang, Allah juga ada di sisi kita. Bukti Allah sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mungkin pernah merasakan kesedihan, merasakan kegelisahan, kegalauan, ya, utangnya kepepet nggak bayar. Tapi dalam keadaan itu semua, Allah masih sayang sama kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang hadir di sini aja nih, yang hadir di sini. Ini bukti Allah sayang sama kita. Kenapa kita bisa hadir di sini? Allah menjadikan kita salah satu daripada umat Nabi Muhammad, itu bukti kasih sayang Allah yang terbesar yang kita rasakan. Kita nggak minta jadi umat Nabi Muhammad. Kita nggak minta jadi orang Islam. Kita nggak minta jadi orang yang taat. Tapi sampai detik ini Allah menempatkan kita di sini di Masjid Ar-Rahmah. Itu bukti kasih sayang Allah yang terbesar buat kita. Ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Allah tidak akan pernah meninggalkan dirimu wahai Muhammad. Apa firman-Nya lagi? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketahuilah wahai Muhammad, al-akhirah, hari keabadian, ketika engkau telah meninggal kemudian dibangkitkan kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, itu adalah khairul laka minal ula, lebih baik daripada kamu daripada kehidupan yang sekarang ini. Kemudian firman Allah lagi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Inilah kedahsyatan yang dimiliki, keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sawfa, kalau kita lihat dalam ilmu nahwu, itu adalah sebuah keinginan yang akan terwujud, akan, ya. Ada dua, ada sofa, ada sa, ada tasrif, ada tanfis. Tapi sofa ini adalah sofa, engkau akan niscaya, ya. Tapi sofa ini memiliki waktu yang panjang. Tapi ketika Allah misalnya berfirman wala sayu'tika, pakai sa, bukan sofa, maka pemberian Allah itu dekat. Tapi wala sawfa yu'tika, maka pemberian yang Allah maksud itu adalah nanti ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa yu'tika, dan Allah niscaya nanti akan yu'tika, memberikan. Rabbuka fatarda, sampai engkau ridha wahai Muhammad. Inilah keistimewaan Allah di sisi, inilah keistimewaan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan semua yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sampai Muhammad ridha, sampai Muhammad puas. Nabi Muhammad belum dikasih, belum minta, boleh dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda misalnya dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa diminta dulu, Nabi Musa minta dulu sama Allah. Kata Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Tapi Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Nabi Musa, ya Allah, tolong lapangkanlah dadaku. Baru dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Muhammad belum minta. Sudah turun firman Allah, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad.
Inilah keistimewaan Nabi kita dengan Nabi-Nabi yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian Nabi Muhammad belajar hikmah dan faedah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kejadian-kejadian berikutnya, ketika peristiwa-peristiwa berikutnya, mental Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, mental Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu sudah terlatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ketika kejadian di Taif, Nabi Muhammad dilempari batu oleh orang-orang Taif. Satu kampung Nabi Muhammad dilempari batu. Pelipis beliau berdarah, kaki beliau berdarah. Beliau berlari, ngumpet di pepohonan. Tapi Nabi Muhammad legowo. Sampai turun malaikat penjaga gunung bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, engkau tinggal mengangkat tangan saja, berdoa kepada Allah, niscaya saya akan timpakan gunung kepada penduduk Taif." Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? "Jangan ya malaikat." Kenapa? Karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui. Kalau mereka tahu, niscaya mereka tidak akan berbuat seperti itu. Dan saya berharap anak cucu mereka nanti akan beriman kepadaku dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa doa Nabi Muhammad kepada Allah pada saat itu? Nabi Muhammad malah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ila man taqilni, ya, am ila qaribin yu'dini, am ila ba'idin yuzlimuni, fa'ana radin ya Allah, falam taqdar alayya. Rabbi ila man taqilni." Wahai Allah, wahai Tuhanku, setelah peristiwa ini, setelah saya dilempari batu, ila man taqilni, kemana lagi engkau akan mengutusku ya Allah? Amila qaribin yuzlimuni, apakah ke suatu tempat yang dekat, di situ orang-orang menyakitiku? Amila ba'idin yu'dini, apakah ke suatu tempat yang jauh, di situ juga orang menyakitiku? Fa'ana radin, bagaimanapun dan apapun kejadian nanti, radin, saya rela ya Allah, saya rela. Malam taqdar alayya, selama engkau tidak marah kepadaku ya Allah. Penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa kejadian-kejadian yang menimpa diri kita. Ini juga yang pernah dirasakan oleh Nabi Yakub, ya, terhadap Nabi Yusuf, kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Karena sudah lamanya tidak bertemu kepada Nabi Yusuf, karena Nabi Yakub ini menyerah dengan penyerahan diri yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah saya bacakan tadi di awal, innama ashku bathi wa husni ila Allah. Sesungguhnya diriku hanya mengadu kesedihanku dan penderitaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ngadu ke siapa-siapa, enggak cerita ke siapa-siapa. Kesedihan yang ditimpakan kepada kita, cukup kita yang tahu dan Allah yang tahu. Musibah yang menimpa diri kita, cukup Allah yang tahu. Utang yang kita alami, yang kita nggak kebayar-bayar, cukup kita yang tahu.
kita tidak makan, kita puasa karena tidak makan, anak-anak kita belum bayaran sekolah dan lain sebagainya. Cukup kita dan Allah yang tahu. Nggak diumbar-umbar ke sosial media, nggak sedikit-sedikit sesuai status WhatsApp, tidak sedikit-sedikit update status Facebook, tidak sedikit-sedikit upload di Instagram. Karena penyerahan diri total yang membuat kita akan seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak diri saya pribadi dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin jamaah salat subuh, mari sama-sama kita kemudian berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diri kita ini masih disayang sama Allah. Allah masih sayang sama kita. Seberat apapun musibah kita, seberat apapun ujian yang ditimpakan kepada kita, itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar orang mau ngomong bagaimana kek, biar orang mau berkata seperti apa kek, biarin aja. Inilah jalan kehidupan kita yang sudah Allah tentukan semenjak kita masih di zaman azali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saja sekelumit dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya pribadi dan para hadirin sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Allah ya. Wa ya karim rahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamil Fatihah. Ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man ya'fi ya ghairal hamd. Ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم يا سبحانك اللهم وبحمدك يا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Pak, teh bareng.